Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya cintai karena Allah, seluruh sesepuh, para tetua, para ustadz, para ustazah yang saya nggak bisa nyebutin satu persatu pagi hari ini hadir. Saya mendoakan semoga kita semuanya selalu sehat, afiat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sama ibu yang sudah hadir juga pagi-pagi, ini wajah-wajah ahli surga semuanya insya Allah. Saya mendoakan semoga kita semua selalu sehat, afiat, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah selalu kepada Allah, sehingga insya Allah kita semuanya diwafatkan dalam kondisi dan keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, a'dada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki besar ibu, bapak. Saya mohon izin, rasanya nggak sopan duduknya di atas, soalnya yang di depan saya ini wajah-wajah seumuran mama saya. Iya, jadi punten, anggap ridho sebagai anak yang lagi belajar berdakwah. Semoga nanti ada kebaikan, kalaupun ada itu kebaikan yang datang dari Allah. Itu hidayah dari Allah buat kita, sama-sama biar belajar, sama-sama biar bisa istiqomah, sama-sama kumpul pagi hari ini dengan harapan nanti bisa kumpul lagi di dalam surga. Amin. Ibu, bapak, saya mau nanya, pengen masuk surga langsung atau masuk surga tapi transit? Nah, sorry. Ibu, bapak, punten, saya Ridho Febri bukan orang Sunda ya. Papa saya orang Padang, mama saya orang Jawa. Saya tinggal di Bandung sudah 7 tahun. Alhamdulillah saya sudah menikah 15 tahun. Istri saya orang Sumedang. Jadi kalau saya nggak bisa bobodoran, hapunten. Terus kalau ada kata-kata bahasa Sunda saya yang salah, saya juga minta maaf. Nah, pertanyaan saya, pengen masuk surganya langsung atau masuk surga tapi transit? Langsung. Pertanyaan saya, sudah cukup bekalnya belum? Ais selama hidup ngapain aja? Sok, saya mau tanya dulu, apa syarat masuk surga? Salah. Ayat surga yang pertama dibahas oleh Allah di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Takwa itu dampak dari dua hal ini yang kita lakukan. Karena kita nggak bakalan bisa bertakwa kalau tidak beramal soleh atas dasar iman. Itu dampaknya, ibu. Karena apa? Salah satu dampak dari senang beramal soleh dan mengerjakannya dengan iman itu dekat dengan Allah. Contoh, apa maksud beramal soleh dengan iman, Pak? Saya dekat sama bapak-bapak, dekat sama ibu-ibu, ya kan? Terus saling mengunjungi, saling silaturahmi. Pertanyaannya, mau nyakitin nggak? Nggak bakalan. Pasti bakal dijaga sebaik mungkin. Sama takwa itu begitu. Dijaga hubungan kita dengan Allah agar kita tidak menyakiti. Karena definisi takwa itu membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah lewat amal soleh yang kita kerjakan. Dengan cara apa? Menjauhkan apa-apa yang Allah larang dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ditanya syarat masuk surga, bukan cuma takwa, tapi ayat pertama yang membahas tentang surga ada dua syaratnya: punya iman, berbekal amal soleh.
punya iman. Alhamdulillah kita sudah beriman karena sejak lahir dilahirkan sebagai seorang muslim, walaupun kadang-kadang muslimnya mendadak jadi muslim jadi-jadian. Benar kan ibu? Punten, apa ciri seorang muslim? Seperti ini, tertutup auratnya, pakaiannya rapih. Kenapa saya bilang mendadak cosplay jadi muslim jadi-jadian? Ayah Ujang tukang sayur keliling komplek, ya, begitu keluar pakai daster nyingkrang. Leresnya pak, pakai jilbab, pas mau bayar kelekna ke mana-mana. Saya mau tanya, dosa tuh? Nah, dosa auratnya terbuka. Kalau pas lagi ngaos, masya Allah ibu, kelihatan cantik, calon bidadari surga semua, nggak ada yang tua di surga nanti. Usianya 30 tahunan semuanya rata-rata. Pak, kalau masuk surga nggak bakalan ngelihat istri yang tua. Ibu kayak nggak bakalan cemburu kalau si bapak nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala pacaran sama bidadari surga. Dan ibu soalnya ratunya, syaratnya masuk surga. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Artinya gini, kalau seorang muslim itu menjaga diri. Ustadz, saya mah sudah sepuh, usia sudah 70 tahun. Boleh ibu menampakkan auratnya. Dan nggak ada ceritanya ada anak muda hoyong ka nukolot kan ini. Ya ada aja sih, masih ada. Biasanya ibu rada gelo eta. Lebih bagus lagi tetap menutup auratnya. Kenapa? Bukan karena sudah tua atau muda, tapi menutup aurat adalah perintah dari Allah. Itu gambaran ikhtiar amal soleh kita. Banyak cara untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat cerita Masjid Baitur Rahman sudah makmur, ada program tahsinnya, subuhnya berjalan dan lain sebagainya. Itu bagian ikhtiar untuk kita beramal soleh. Pertanyaannya gini, sepulang dari masjid, bisa nggak kita menjaga persatuan masyarakat di komplek kita ini? Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa? Allah berfirman di Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-10, 11, 12, 13. Di ayat ke-10-nya innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara karena iman, sesama muslim. Bersaudara. Jadi punten ibu bapak, kita bersaudara tuh bukan karena orang Persis, bukan karena orang Muhammadiyah, bukan karena orang NU, bukan. Kita bersaudara karena sesama muslim. Apalagi ini termasuk salah satu komplek tertua di Kabupaten Bandung. Sama-sama orang kabupaten bu, sama Ridho juga orang kabupaten, orang Cileunyi. Rumahnya di mana Ustadz? Di komplek Bumi Panyawangan. Sekomplek sama Ustadz Yusuf Burhanuddin. Ada rumahnya juga, rumah dari Kiai Jujun Junaidi. Ada rumahnya beliau di situ. Ada rumahnya Kang Sule juga. Saya tinggal di situ baru 7 tahun. Dari ayat ke-10 surat Al-Hujurat, kita bersaudara karena iman. Apa maksudnya Ustadz? Kita punya Allah yang sama yang kita sembah. Leres? Al-Quran yang jadi pedoman hidup kita sama, nggak ada perubahan dan nggak beda sama sekali. Dan Nabi Muhammad Rasulullah bin Abdullah adalah teladan dalam hidup kita. Semuanya sama pak. Terus kalau banyak sama, ngapain cari perbedaan? Ngapain ngerasa berbeda? Yang membuat kita terpecah belah, rusak persaudaraan. Satu, karena ngerasa benar. Kedua, karena ngerasa paling pinter. Betul kan? Nah, pertanyaan saya, ngerasa paling benar, ngerasa paling pinter, sifatnya siapa? Iblis. Sifatnya iblis. Tapi Ustadz, yang ngerasa benar dan pinter zaman sekarang itu manusia. Betul. Setan itu wujudnya ada 2. Di Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat 112, wujud dari setan itu 2. Satu, wujudnya jin. Apa kerjaannya? Allazi waswisu fi sudurin nas. Yang kedua, wujudnya manusia. Gimana wujudnya manusia?
ngerasa paling bener, ngerasa paling pinter. Itu bahaya ibu. Jadi semuanya ada dalilnya. Dan Allah menginginkan kita selalu semuanya bersaudara. Alhamdulillah hari ini kumpul, rukun, akur, guyub. Dan saya berharap panggung yang diinisiasi sama anak-anak muda dari komplek ini bukan hanya menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan masyarakat di komplek ini, tapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah silaturahmi dengan menghadirkan hiburan-hiburan yang berkualitas. Kapan lagi ibu kita bisa kumpul kayak gini kalau bukan pengawasan atau acara 17-an? Betul kan? Dan kalau lebaran mah nyebar, pulang ke kampungnya masing-masing, atau ikut anak berangkat ke rumah mertuanya atau ke tempat yang lain kan. Tapi kalau ada momen seperti ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa ternyata kita tinggal puluhan tahun di sini, kalau sampai nggak kenal tetangga dari ujung ke ujung, bermasalah eta teh. Bermasalah. Di sini berapa kakak? Pak? 150 mah nggak banyak ibu. Dari ujung ke ujungnya kelihatan. Pintu masuknya yang tadi ada tulisan PBB, PBSI, PABSI, PABSI, ya PABSI. Angkat beban ya? Iya angkat beban. Ada Pak di sini atletnya? Ada. Ada yang punyanya? Oh masya Allah. Ayo Pak kapan-kapan latihan fitness bareng. Saya juga hobi fitness soalnya. Saya lanjut. Artinya gini, ibu bapak, kalau yang namanya saudara berarti ada hak dan kewajiban. Leres? Nah, Allah menggambarkan hak-hak dari saudara kita di ayat 11-12 dari surat Al-Hujurat tadi. Apa? Satu, nggak boleh saling mencela. Si eta mana anaknya gitu, anaknya perasaan sudah semakin berumur tapi nah teu kawin-kawin. Hati-hati ibu, nggak boleh. Dan biasanya yang gitu mah ibu-ibu nyapanya. Leres Pak? Oh bapak-bapak oke. Ya Allah, di mana biasanya ngelakuinnya Pak? Saya pengen datang. Dan biasanya di teras masjid tuh karena itu teh sambil sarapan. Ya kan, sudah mah abis sholat, beres sholat sarapan, sarapannya rezeki dari Allah, ngomongin orang di rumah Allah. Cik atuh saya mau tanya, doraka tuh sama Allah teh? Sangat itu mah. Sudah jadi tamu Allah, dibangunin sama Allah pagi buat sholat subuh, selesai sholat subuh sarapan rezekinya dari Allah, ngemper di teras masjid yang merupakan rumah Allah, tapi lagi ngomongin kejelekan makhluk Allah. Coba, aduh ya Allah, itu double dosanya Pak, double dosanya. Yang kedua, setelah nggak boleh saling mencela, nggak boleh saling mengolok-olok. Ketiga, nggak boleh saling berprasangka. Pas lagi jalan pagi ngelihat tetangganya beda gang, pulang pusing, ketemu sama suaminya, bapak, kunaon ibu teh? Ya Allah, itu tetangga kita pas sebelah sono, rumahnya belum selesai direnovasi, nah ayeuna beli mobil baru. Apa kata suaminya? Paling gak nyicil. Nggak boleh berprasangka, dosa. Yang keempat, yang kelima, nggak boleh mencari-cari kekurangan orang lain. Di sini dibagi dua, namanya gunjing. Gunjing itu ada dua. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Cik hobi nasaha. Nah, ibu saya kasih tahu, sumber dosanya para laki-laki itu kebanyakan dari matanya. Dan sumber dosa dari perempuan dari mana? Kaapal geningan, dari mulut. Bapak punten, kenapa surat keempat disebut dengan kata An-Nisa? Kenapa ibu? Apa artinya An-Nisa? Salah. Apa artinya An-Nisa? Apa artinya An-Nisa? Perempuan salah. Apa artinya An-Nisa? Wanita. Bukan ibu, salah, jangan maksa. Nya wanita sama perempuan teh sami.
Apa artinya nisa? Wanita-wanita atau perempuan-perempuan. Bentuk jamak. Apa maksudnya? Gak ada ceritanya perempuan bermaksiat sendiri, minimal duaan. Ngapain? Ngomongin orang. Saya mau tanya, dosa enggak? Nah jadi hobi. Kata Nabi SAW, aku akan jaminkan surga bagi umatku yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya agar tidak menyakiti orang lain. Apa maksud lisan dan kemaluannya? Kemaluannya nggak jadi pelakor, lisannya nggak nyakitin orang. Kemaluannya tidak berzina, mulutnya nggak zolim sama orang lain. Yang paling gampang dosa kita lakukan itu lewat mulut. Pertanyaan saya sederhana, sudah minta maaf belum sama orang-orang yang kita sakitin dulu? Sudah minta maaf belum? Susah. Ibu tahu kata Nabi pernah bilang begini, ada orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis. Apa yang muflis? Orang muflis bangkrut. Pertanyaannya, kenapa bangkrut? Karena pahala sholat, pahala sedekah, tahajudnya, ngaji Qur'annya, sedekahnya dipindahin ke orang-orang yang selama ini disakiti dan dizolimin sama dia. Siapa yang melakukan itu? Allah. Kapan terjadinya? Di akhirat nanti ketika proses penghitungan amal-amal kebaikan kita. Bapak, ibu, kita hidup di dunia, Masya Allah, tetangga melihat kita solehnya paling puncak. 5 waktu bahkan azan juga belum berkumandang sudah di masjid. Kenapa? Da anjeunna muazzinha. Beliau yang azan, beliau yang imam, beliau jadi makmum. Ibunya ngaji, bring kadi itu bring kadi. Yarhamukumullah. Ternyata apa? Mulutnya nggak bisa dijaga, sering nyakitin orang, jelek-jelekin orang, pernah ngefitnah orang, mengadu domba orang atau namimah. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Pahalanya dipindahkan ke orang-orang yang pernah disakiti oleh dia. Akhirnya habis pahalanya. Tapi orang-orang yang dizolimi sama dia masih ada, ngejajar baris di depan dia. Apa yang Allah lakukan? Allah pindahkan dosa-dosa dari orang-orang itu ke diri dia. Yang tadinya ketika hidup di dunia seolah-olah akan menjadi ahli surga, ternyata karena tidak bisa menjaga lisannya, Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau? Nah, itu yang saya bilang tadi, masuk surga tapi transit. Atau ada hadis Nabi SAW yang lainnya, ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga sehingga surga itu terasa dekat surga itu. Bahkan tinggal 1 jengkal lagi, berarti cuma tinggal ngalengkah doang masuk ke dalam surga. Tapi kata Nabi SAW, takdir mendahulukan kehidupan dirinya dan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang seperti itu, banyak Pak. Bahkan di Arab Saudi, saya lupa tahunnya, sekitar 1900-an pertengahan, itu ada seorang ulama yang banyak menulis kitab, tapi begitu meninggal ateis. Tapi ada lanjutan hadis dari Nabi SAW, ada orang-orang yang baongnya sebaung-baungnya, kedul, maksiatnya sampai puncak dalam kehidupannya, sehingga neraka itu tinggal sejengkal lagi, nyungsep ke dalam neraka, kepleset ke dalam neraka, gampang. Tapi ternyata apa kata Nabi SAW? Takdir mendahului kehidupannya dan menjadi ahli surga. Saya punya banyak cerita yang kalau yang itu. Saya punya sahabat 7 orang ibu, 7 laki-laki gagah, ganteng, kaya, bersih badannya. 3 orang tinggal di Bandung, 4 orang tinggal di Jakarta. Sekarang yang di Bandung ini tinggal 2 orang, yang pindah dia ke Jakarta. 7 orang ini yang sudah nikah 5, sisa 2 orang belum. Siapa dia? Mantan homo. Kaget? Mantan gay ibu, yang sok pedang-pedangan teh ya. Nah, dia dengan izin Allah, Bapak, wasilah waktu itu saya ngisi pengajian di daerah Jakarta,
ngomongin tentang hijrah. Dia nge-DM di Instagram saya, nanya biar bisa istiqomah itu gimana Ustadz. Saya jelasin, saya jawab. Kalimat terakhir setelah obrolan selesai, dia bilang, Ustadz, saya seorang homo, kira-kira Ustadz mau nggak kalau saya ajak ketemu? Tah, kumaha ta Pak? Saya seorang homo, kira-kira Bapak mau nggak ketemu sama saya? Gitu cenah. Saya seminggu Pak istikharah, sampai akhirnya saya ketemu sama mereka 3 orang pertamanya. Saya bilang sama mereka, boleh ketemu tapi di tempat yang terbuka, di kafe. Nggak bahaya kalau masuk ke apartemen. Alhamdulillah ketemu di salah satu kafe di Jakarta. Mereka nangis sama saya. Nangisnya karena ngerasa nggak nyaman dengan kehidupan mereka. Saya tahu saya salah Ustadz, saya pengen berubah. Gimana cara berubahnya? Dari mana saya harus memulainya? Saya tanya dulu, kenapa kalian sehina ini ngejalanin kehidupan? Padahal jelas laki-laki itu pasti senangnya sama perempuan yang normal. Udah sapi sama sapi pasti laki-laki perempuan, kambing sama kambing pasti laki-laki sama perempuan. Kenapa kalian yang manusia senengnya laki-laki sama laki-laki? Nangis Pak digituin sama saya. Cerita akhirnya, 1, pernah disakitin sama perempuan. Yang kedua, tidak dapat pendidikan agama dari orang tuanya, karena orang tuanya orang tua yang sibuk. Dari usia kelas SMP, tingkat SMP sampai sebesar itu tinggalnya seringnya sama pembantu di rumah. Orang tuanya kemana Bang? Orang tua saya seorang diplomat, pindah dari satu negara ke negara yang lain. Dan itu hanya pulang ke Indonesia seminggu, setelah itu berangkat lagi. Dan lain sebagainya Bapak. Pelajarannya apa? Pelajarannya pendidikan orang tua kepada anak itu penting Pak. Karena anak itu yang akan menjadi seperti apa itu kita yang membentuknya. Nah, singkat cerita akhirnya, kalian mau nggak keluar dari Jakarta pindah ke timur? Tapi dengan satu catatan, kalian nggak boleh kerja dan nggak boleh berinteraksi secara umum. Siap Ustadz? Kalaupun harus setahun kita nggak kerja, kita masih bisa hidup kok. Kenapa? Bapak Ibu, mereka orang kaya, berkecukupan secara materi. Salah satunya itu punya kartu kredit yang warna hitam, Black Edition. Salah satu yang punya itu Sultan Andara, Raffi Ahmad, Unlimited. Akhirnya apa? Saya titipkan ke sahabat saya di daerah Jawa Timur untuk ditemani, dibimbing. Alhamdulillah ala kulli hal, setahun lebih mereka betul-betul pulih dengan izin Allah. Itu Pak, kan ngelihatnya seolah-olah seperti kaum Nabi Hud alaihi salam, dilaknat sama Allah. Karena apa? Karena menyalahi fitrah. Kan Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakar wa uns. Sepasang laki-laki perempuan. Berarti laki-laki senangnya kepada perempuan, perempuan pasti tertariknya kepada laki-laki. Mereka menyalahi aturan Allah itu, senangnya sama laki-laki lagi. Saya waktu itu saya ruqyah Pak, beliau sampai kedua kali. Ketika saya datang ke daerah Jawa Timur, 2 kali saya ruqyah mereka dengan izin Allah. Ternyata jin penyuka sesama jenis itu juga ada. Itu kenapa saya ruqyah, karena jin penyuka sesama jenis itu juga ada. Bahkan saya pernah ngeruqyah orang, punten Pak, manusia biasa tapi nempel ke tembok, ngerayap di tembok tinggi dari lantai, yarhamukumullah, sampai ke kaki. Ketika dia nempel di tembok itu sekitar 1,5 meter, yarhamukumullah, sebahu saya. Padahal manusia biasa nempel ke tembok. Kenapa? Kemasukan jin tokek. Makanya kalau di rumah ada cicak, ada tokek, dibunuh. Kenapa? Itu hewan fasik, tempat perantara setan dan jin masuk ke dalam rumah. Karena cicak itu ngapain? Cicak itu kan yang niupin api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau di rumah ada semut, jangan dimatiin. Jangan.
Tinggal diambil, tinggal gampang ibu. Kalau banyak semut nih, ambil gula, ya, gulanya itu ditabur di luar rumah, pindah nanti mereka keluar semuanya. Jangan dimatiin. Justru malah semut-semut itu berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus kita pahami. Ustadz, di mana-mana rumah sekarang rata-rata banyak cicak. Iya, kan sekarang banyak obatnya yang beredar juga, ya. Nah, saya lanjut. Akhirnya dengan izin Allah, 3 orang ini hijrah, berubah jadi lebih baik lagi. Artinya apa? Saya, ibu, bapak, semuanya kita pernah salah. Betul kan? Artinya kata Imam Al-Ghazali, kalau hari ini Allah kasih kita hidup, masih dibangunin, berarti Allah pingin kita jadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Amalan-amalannya. Punten ibu, bapak, punten pisan. Ini saya lagi ngomong sama diri saya dan kita semuanya. Kalau kita hari ini diwafatkan sama Allah, ketemu sama Allah, ditimbang amalnya hanya karena keadilan Allah, bukan karunia Allah, hanya karena keadilan Allah. Saya katakan demi Allah, gak ada diantara kita yang layak masuk surga. Gak ada sama sekali. Kenapa? Punten, Allah kasih hidup 24 jam. Saya mau tanya, banyaknya yang kita kerjain itu amal soleh atau amal salah? Amal salah. Sholat subuh kita tadi aja belum tentu diterima sama Allah, iya kan? Kenapa? Karena ketika kita sholat suka pikirannya kemana-mana. Leres ibu? Apalagi kalau lagi nginget sikap perilaku suami nu pikap sebelum, iya kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Leres? Salatnya siapa? Abdi. Allah berfirman di Quran surat keempat ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian kerjakan sholat, jangan kalian sholat tapi kalian tidak paham dengan bacaan-bacaan yang kalian baca di dalam sholat, sehingga sholat kalian terkesan seperti sholatnya orang-orang yang sedang mabuk, yang kalau bicara ngelantur. Betul kan? Mulutnya komat kamit tapi pikirannya kosong dan hatinya lalai. Leres? Makanya nggak ada perubahan dalam hidup kita ibu. Akhirnya apa? Selesai sholat, bapak-bapak duduk di selasar sambil nyemil, sambil ngopi, sambil sarapan, tapi mulutnya nggak bisa dijaga buat ngomongin orang. Betul kan? Padahal di rumah Allah lagi jadi tamu Allah, ngomongin makhluk Allah, bermaksiat di rumah Allah. Itu yang terjadi. Nabi SAW mengatakan, Kulu bani Adam khata, anak cucu Adam pasti berdosa. Saya, kita semuanya. Beda halnya kalau ditimbangnya dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada peluang untuk masuk surga. Berarti kita beramal soleh itu bukan buat beli surganya Allah, tapi kita beramal soleh untuk ngerayu Allah, biar Allah tuh sayang sama kita. Apa buktinya? Buka Quran surat ketiga Al-Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, berarti ngaku sebagai seorang muslim. Teladannya siapa? Rasulullah. Makanya ayatnya bilang fattabi'uni, ikuti dia. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Ibu, saya mau tanya, Bapak, Nabi diuji nggak? Diuji. Nabi menikah nggak? Menikah. Nabi punya anak nggak? Punya. Nabi makan nggak? Makan. Nabi ibadah nggak? Ibadah. Maka ikuti cara beliau melakukan itu semuanya. Masalahnya kan kita nggak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sekarang saya mau tanya, Bapak sama Ibu cinta sama Nabi? Bohong. Kenapa saya bilang bohong? Dan nggak kenal. Betul kan? Soal kenal nggak sama Nabi SAW? Bagaimana Nabi bangunnya? Apa yang dibaca sama Nabi? Bagaimana Nabi ketika bangun tidur? Nggak tahu. Bagaimana persiapan Nabi menjelang tidurnya?
Gak tahu. Kenapa? Karena gak pernah belajar sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana mau cinta? Saya mau tanya, kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu. Ibu bapak dulu sebelum nikah kan kenal dulu kebiasaannya, anaknya siapa, kerja di mana, pendidikannya apa, kan itu. Akhirnya muncul apa? Simpati, ketertarikan. Akhirnya muncul cintanya ketika melihat banyak kebaikannya. Bagaimana kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti? Ngakunya cinta tapi nggak pernah kenal sama sekali. Makanya akhirnya apa? Punten, kalau sholawat kita nggak istiqomah, kalau sholat sunnah nggak istiqomah, sholatnya seadanya. Bahkan ada seorang sahabat ibu, hidup di zaman Nabi, ketemu sama Nabi, betul-betul bersama dengan Nabi, sholat di samping Nabi. Selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi apa? Ta'al, berdiri, ulangi sholatnya. Ulangi sholatnya. Sholat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ta'al, berdiri, ulangi sholatmu sampai 3 kali. Begitu ngucap salam, suruh berdiri lagi sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat yang lain kecuali yang saya lakukan sekarang. Apa kata Nabi? Sholatlah seperti saya sholat. Pertanyaan saya sederhana, sholat kita sudah seperti Nabi sholat belum? Belum. Dan gak mau belajar. Apa yang membedakan sholat kita sama sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kekhusyuan. Betul kan? Pikiran kita kemana-mana, hati kita lalai. Pernah belajar tentang sholat khusyuk ibu? Padahal sudah 50, 60, 70 tahun umurnya. Punten ibu, kenapa saya bilang amal soleh kita nggak bisa ngebeli surga? Anak umur 6-7 tahun sekarang sudah sholat 5 waktu, leres. Bahkan mereka punya hafalan Al-Quran. Artinya apa? Kita yang usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu, amalnya tidak istimewa di hadapan Allah karena anak kecil juga melakukan hal yang sama. Leres kan? Jadi kalau anak kecil tiba-tiba masuk ke surga lebih dulu dan kita masuknya terakhir, jangan sedih. Kenapa? Karena kita hidup hanya sekedar hidup, kata seorang ulama, Buya Hamka. Jangan hidup hanya sekedar hidup, karena kerbau di sawah juga hidup, monyet di hutan juga hidup. Apa yang membuat kita harus berbeda? Karena kita punya akal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mau belajar itu kebaikan, ngamalin ilmunya itu istimewa. Kalau sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama Nabi, apa yang kita dapat? 2, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta ibu, bapak, apa yang didapat sama kita? Surga di bumi dan surga di akhirat nanti. Dan pengampunan dari dosa-dosa yang kita punya. Itu yang kita usahakan. Cari mukanya sama Allah, bukan cari muka sama tetangga manusia. Datang ke masjid Baitur Rahman, masjid yang lagi direnovasi. Bapak, punten, saya mau sedekah. Tulis ya, tulis aja nggak apa-apa, hamba Allah, tapi dalam kurung nama saya. Ada yang gitu? Ada, ya Allah. Karena biar kesebut namanya, gak usah capek. Kenapa? Kalau kita nggak diapresiasi sama orang, nyereh hati. Nah, itu ciri orang yang berpenyakit hatinya dan beramal soleh tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Cuman dapat capek doang. Bapak subuh sok ke masjid, malu sama tetangga, bapak teh tokoh di sini. Salah. Bapak sudah dipanggil sama Allah, yuk ke masjid. Bawa cahaya dari masjid ke rumah biar Allah berkahi rumah kita dan Allah sakinahkan rumah kita. Itu kalimat yang benar. Jangan bilang malu sama tetangga, ay bapak mah sepuh di sini. Salah. Salah ucap karena salah niat. Cari mukanya bukan sama Allah tapi sama manusia, capek. Akhirnya apa? Jalannya di hari yang terang petantang petenteng karena pengen dihormatin. Nggak ada yang ngehormatin, ada yang nggak negor. Akhirnya apa? Ambek. So, bener kan? Saya nggak bilang itu ada di sini. Insya Allah nggak. Husnuzon saya di sini semuanya soleh solehah. Di luaran banyak yang begitu. Banyak yang begitu.
Akhirnya apa? Satu sama lain saling bergesekan karena merasa paling pinter dan paling benar. Ibu, bapak, alhamdulillah saya bersyukur Karang Taruna di komplek ini pemuda-pemudanya difasilitasi untuk bikin acara begini. Kenapa? Kenapa anak muda sama orang tua itu harus bersinergi? Karena penting. Punten, besok lusa kalau kita meninggal, terus hanya kita doang yang aktif dengan kegiatan sosial, kegiatan kemasjidan, nggak ada yang ngelanjutin lagi. Tapi kalau ngajak anak mudanya, terus diajarin mereka gimana cara sasadu, gimana cara mereka dalam birokrasi, mengelola masjid, bikin event dan acara seperti ini, besok lusa kita meninggal, jariahnya ngalir buat kita. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ada 3 yang akan terus ngalir kepada kita. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Itu ibu, bapak. Itu kenapa anak muda sama tua harus berjalan beriringan. Yang tuanya ngasih nasihat dan masukan sebagai dewan penasehat, yang melakukan semuanya anak muda. Anak muda. Yang ngontak saya juga Kang Hendi. Mana? Anak muda kan? Masih muda. Artinya iya, rambutnya nggak putih. Simpelnya begitu. Karena kebanyakan yang rambutnya putih kan kelamaan main di bawah pohon jambu. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya balik ke surat Al-Hujurat tadi. Ada 5 hak saudara kita. 1, nggak boleh saling mengolok-olok. Yang kedua, nggak boleh saling mencela. Yang ketiga, nggak boleh saling berprasangka. Yang keempat, nggak boleh saling mencari-cari kekurangan. Yang kelima, nggak boleh saling menggunjing, ngomongin orang lain. Nggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-13-nya, apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang bertakwa. Jadi bukan yang paling bagus pakaiannya, bukan. Bukan yang paling mewah rumahnya, bukan. Yang paling bagus mobilnya, bukan. Bukan itu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Akhlaknya mulia, lisannya baik, perbuatan dan sikapnya bagus, nggak nyakitin orang. Nah itu saya berharap itu ada di antara kita semua yang hadir, dan dalam husnuzon baik sangka saya itu sudah terjadi di sini, sudah dilakukan di sini, di komplek tercinta kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tinggal di sini. Saya berharap ini bisa menjadi salah satu komplek percontohan karena rukun, akur, guyub, adem, tentrem semuanya. Bukan karena di samping bukit, bukan. Itu teh di atas apa? Villa? Hah? Hah? HP? Oh, kafe. Di atas itu kafe? Punya orang kaya? Dari Jakarta? Ah, ya udah. Kenapa, Pak? Hah? Orang Padang? Masya Allah. Tapi kan bukan orang sini, Pak. Ada manfaatnya? Gak ada kalau bukan orang sini. Kalau orang sini, orang kita kan pasti nyari apa namanya? Nyari semua kebaikannya dari kita. Gak apa-apa sih. Semoga Allah istiqomahkan beliau dan Allah jaga beliau dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ya sugan we gitu kan, kecipratan rezekinya ke sini, ada kegiatan sosial gitu kan, dan lain sebagainya, insyaallah. Saya kembalikan. Yang yang mulia di sisi Allah itu karena takwa. Pertanyaannya gini, bapak-bapak pakai kopiah, pakai baju koko, ibu-ibu pakai baju gamis. Pertanyaan saya, apakah sudah bertakwa di hadapan Allah? Belum tentu. Ke masjid, lagi safar bapak-bapak ke masjid, mampir, ketemu orang, kita mah senyum, salaman. Kan ciri khasnya orang Indonesia, khususnya di tanah Pasundan ini, ramah, senang sasadu. Ketemu sesama saudara muslim, kita salaman, beliaunya salaman, tapi mukanya tegang, kaku. Terus kita dilihat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, diajak senyum nggak senyum. Ada yang seperti itu banyak, karena ngerasa beda. Cuman karena apa? Punten, karena kita datang ke masjid sarungan paling, atau pakai celana yang menjulur sampai mata kaki. Ada yang kayak gitu banyak, nggak mau negor, nggak mau nyapa, padahal kita sudah bersikap ramah sama mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan baper, jangan sakit hati.
Kenapa? Itu cara Allah memperlihatkan kepada kita tong sarwana. Jangan sampai melakukan hal yang sama kepada orang lain. Lihat ibu, bapak di ayat ke-13-nya. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Saya yakin yang tinggal di komplek ini bukan hanya orang Sunda yang lahir besar di Bandung, tapi ada orang Sunda yang datang dari daerah-daerah di Jawa Barat yang lainnya, entah itu dari Tasik, dari Ciamis, dari Cianjur, kumpul di sini, atau bahkan ada orang Jawa, ada orang dari Sumatera yang datang tinggal di sini. Kata Allah, li ta'arafu, saling mengenal satu sama lain, Pak. Mengenalnya bukan hanya secara fisik, ibu, tapi kenali kebiasaan mereka, biar kita tidak menormalisasi sesuatu yang salah. Contoh punten, orang Sunda bilang singkong itu apa bahasa Sundanya? Sampe. Bukan itu. Apa? Yang lainnya, Pak? Hui. Bukan singkong, bukan. Orang Jawa sama orang Sunda itu bahasanya beda. Contoh, gedang. Pisang ya. Kalau orang jangan gedang deh. Orang Sunda bilang kalau makan paling haus apa? Paling halus. Dahar, tuang dahar. Orang Jawa nyebut dahar itu kasar. Dahar itu halus. Orang Sunda kasar. Kebalikan. Makanya kalau ada orang Sunda ngomong dahar, atau orang Jawa ngomong dahar di sini dianggap mereka halus, di sini kasar. Suka kaget. Apa yang harus kita kenali? Itu bahasa sama katanya, tapi ternyata posisinya beda. Di Sunda itu kasar, di Jawa itu halus. Nah, itu kenal kayak begitu, ibu. Jadi nggak salah kata, nggak salah ngomong kitanya. Terus apalagi apa yang disuka sama tetangga kita yang berbeda kebudayaannya ini dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Memperkuat tali silaturahmi. Punten, saya sampaikan begini. Nabi SAW dulu di awal risalah Islam turun, itu mempersaudarakan berbagai macam tingkat manusia. Ada yang pengusaha, ada yang ahli ilmu, ada yang hanya seorang budak. Bersaudara karena apa? Karena iman. Begitu hijrah ke Madinah, di Madinah sudah dikondisikan dulu. Hazrat dan Aus yang 350 tahun mereka berperang, mereka sering berantem, dipersaudarakan dengan nama Ansor. Yang dari Makkah ke Madinah disebut sebagai golongan Muhajirin. Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, jadilah Islam yang berkuasa. Kalau di komplek ini satu sama lain rukun akur guyub, satu sama lain saling nolong, saling beli dagangan, ya, saling beli jajanan hasil dari usaha yang dilakukan sama tetangga-tetangga kita yang tinggal di sini. Apa kata Allah? Quran surat ke-7 ayat 96. Walau ana ahlul qura amanu wattaqa. Kalau penduduk sebuah negeri, berarti penduduk sebuah komplek. Apa kata Allah? Beriman dan bertakwa. Lihat apa yang diberikan. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Apa ciri keberkahannya? Berkah itu ziyadatul khair, makin bertambah keberkahannya, makin bertambah kebaikannya. Artinya saat kita bersaudara, rukun akur guyub antar tetangga di komplek ini, satu sama lain saling nolong, saling bahu-membahu berbuat kebaikan dan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di sini ada duafa enggak? Ada yatim piatu? Ada. Itu orang yang kita harus tolong. Ibu punten, bapak, program kemasjidan santunan anak yatim itu bagus. Saya katakan bagus, tapi kurang istimewa. Saya ulangi, itu bagus tapi kurang istimewa. Kenapa saya katakan kurang istimewa? Karena kalau hanya sekedar santunan, berarti kita mengajarkan anak-anak yatim itu menjadi orang-orang yang bermindset minta-minta. Terus Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Masjid bikin baitul mal.
Untuk apa? Zakat, infak, sedekah kumpulin di masjid. Data anak-anak yatim piatu di sini sekolahin sampai tingkat tinggi. Selama ibunya nggak nikah lagi. Kalau ibunya sudah nikah lagi maka selesai, sudah tertanggung sama ayah sambungnya. Tapi kalau ibunya nggak nikah lagi sampai pendidikan tinggi sekolahin. Boleh nggak buat perjanjian? Boleh. Apa perjanjiannya? Nah, kalau kamu sudah lulus kuliah nanti, ketika kamu kerja, ingat, kamu harus melanjutkan program ini untuk menyekolahkan adik-adikmu yang sesama yatim yang lainnya. Saya tanya, itu pahalanya ngalir apa putus? Ngalir. Kalau cuma dikasih doang uang buat jajan sehari 2 hari, dibeliin sembako sama ibunya, habis, selesai Pak. Itu pola Nabi sebetulnya. Pernah satu ketika Nabi jalan di kampung, ya, di Madinah saat itu. Nabi SAW ketemu seorang anak yang lagi duduk sedih. Disamperin sama Nabi SAW, maukah kamu, kalau, kan ditanya sama Nabi, kenapa kamu sedih? Ya Rasulullah, saya nggak punya baju baru, sedangkan anak-anak yang lain mereka bahagia karena pakaian baru mereka, dan insya Allah besok akan hari raya Idul Fitri. Apa kata Rasulullah? Maukah kamu aku jadikan Ali sebagai ayahmu, Fatimah sebagai ibumu, dan Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Ya Rasulullah, tidak ada kebahagiaan yang paling aku nikmati kebahagiaan di dunia ini kecuali itu. Apa yang dilakukan sama Nabi? Menggandeng anak itu, membawa pulang ke rumah Fatimah dan mengatakan kepada Fatimah, wahai putriku, berikan pakaian terbaik untuk anak ini. Bukan ngasih uang, tapi ngasih apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan sama anak yatim sekarang, Pak? Pendidikan yang layak. Sekolahin, patungan, bikin baitul mal masjidnya. Namanya Baitur Rahman. Jadi tempat berkasih sayang dan tempat untuk memberi. Itu Baitur Rahman. Nah, itu kita patungan. Keluarin zakatnya, keluarin infaknya, nggak usah besar. Satu rumah, satu celengan, masukin 500.000 di situ. Atau satu hari 2.000, satu bulan berarti kan 60.000. Satu orang di dalam rumah. Di dalam rumah ada 2 orang, 120.000. Itu sederhana loh Pak. Itu jadi program keumatan yang nanti manfaatnya apa? Nyantunin duafa, yatim piatunya bisa sekolah, anak yatimnya bisa sekolah dengan layak. Mereka akhirnya nggak ngerasa terkucilkan sama sekali. Mereka merasa sama dengan anak-anak yang bapaknya masih ada dan orang tuanya masih lengkap. Itu salah satu program jariah yang bisa kita lakukan dan kita laksanakan bersama. Asalkan sadar, innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara karena iman. Bapak, punten, dulu para sahabat itu kalau panas ya Bu ya, nggak apa-apa, biar saya aja, ibu-ibu nggak usah, apalagi bapak-bapak yang di belakang tuh yang di bawah pohon gitu kan, nggak apa-apa, insya Allah ini menyehatkan kok. Dan tapi saya rabah. Saya lanjut. Dulu para sahabat kalau wafat Pak, para sahabat itu wafat di medan perang, syahid. Para sahabat yang masih hidup itu berlomba-lomba untuk menghidupi anak-anak dari sahabat yang syahid. Menghidupi anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya yang syahid. Itu berlomba-lomba untuk nolong, untuk ngasih kebutuhannya, memberikan kecukupan kepada anaknya. Nanti setelah istrinya selesai masa iddah, nah itu dinikahi. Nah, kalau yang itunya jangan diamalin Pak. Bisa-bisa nggak dibukain pintu sama istri di rumah. Tapi poin yang pertamanya itu yang harus diamalin. Apa? Menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi itu tetangga kita yang sudah lama tinggal di sini misalkan. Suaminya meninggal, ternyata masih punya anak kecil 1. Sekolahnya di mana? Biayain. Kerjasama sama sekolahnya, bilang sama kepala sekolahnya, Pak, insya Allah baitul mal dari Masjid Baitur Rahman yang akan membayar sekolah dari anak-anak ini. Tolong sekolahkan dengan semaksimal mungkin. Tapi Ustadz, dah banyak anak-anak kecil yang baong, anak-anak yatim yang baong dan lain sebagainya. Kalau anak-anak baong itu normal. Yang nggak normal itu yang tua tapi baong, cunihin, ya Bu.
Cilepeng, astagfirullah, goes gitunya. Terus ada pemandangan sesuatu gitu kan, nah apa tuh ngicep, dah katanya kalau ngicep mah dosa, nggak boleh. Jadi kalau anak kecil nakal itu normal. Kenapa? Bapaknya nggak ada, jadi nggak ada figur. Maka para bapak-bapak dan sesepuh di komplek inilah yang jadi orang tua buat anak itu. Saya katakan demi Allah, Pak, Ibu, 2.000 yang kita tabungin, 500 yang kita celengin, ya. Misalkan celengan dikasih tulisan wakaf pendidikan untuk para kekasih Allah, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kekasih Rasulullah SAW? Anak yatim. Anak yatim. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, orang yang sholat itu ada yang celaka. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang suka mencela dan menghardik anak yatim. Itu nggak boleh. Justru kita bergotong royong untuk menghadirkan keharmonisan dalam kebaikan dari komplek ini. Tadi ayatnya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Diturunkan keberkahan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Salah satunya apa? Menebar manfaat kepada sesama di sini. Di sini berapa RT, Bapak? 5 RW, 1 RW berarti. No. 5 RT, 1 RW, bisa kerjasama, punya datanya pasti, karena beliau pasti punya data kematian, tinggal dicari tuh. Nah Ustadz, gimana kalau yang sudah SMA? Biayain sampai dia bisa mandiri. Kapan dia mandiri? Ketika dia bekerja. Ketika dia bekerja itu sudah mandiri. Nah itu program namanya, program kebermanfaatan dari komplek kita ini, sehingga apa? Sehingga dirasakan manfaat itu oleh orang-orang yang dirasa tidak mampu, Pak. Saya mau tanya, Ibu, duit 500 teh ageng atau napi alit? Alit. Dah kadang suka disimpan di pojok-pojok rumah kan? Nah, masukin celengan. Sebulan sekali dikumpulin. Isinya berapapun dikumpulin. Terus akhirnya masuk ke Baitul Mal Masjid. Yuk, kita cari siapa yang butuh. Ada seorang cicit dari Nabi SAW namanya Ali Zainal Abidin. Apa yang beliau lakukan? Cicit Nabi, ahli surga, ahlul bait, solehnya Masya Allah. Setiap malam, Bapak, yang beliau lakukan apa? Ngambil gandum dari gudang Baitul Mal untuk dibagikan ke warga dan masyarakatnya secara diam-diam. Gak ada masyarakat yang tahu. Bertahun-tahun dilakukan dan dikerjakan sama dia. Bertahun-tahun dilakukan sama dia. Sampai akhirnya Allah wafatkan dia. Orang yang ngemandiin beliau itu bertanya-tanya, loh kok beliau kan nggak pernah kerja berat, tapi kenapa bagian bahunya hitam gosong? Karena sering manggul. Ternyata hari pertama, hari kedua, sampai seminggu, masyarakat yang biasa dapat gandum bertanya-tanya, rame di kampungnya, kok saya nggak pernah dapat gandum lagi ya? Sama, saya juga nggak dapat. Akhirnya apa? Mengerucut pada satu kesimpulan, jangan-jangan yang setiap malam membagikan gandum ke masyarakat di sini untuk bisa tetap makan dan tidak diketahui oleh orang, apa yang dia lakukannya adalah cicit dari Rasulullah SAW. Ya Allah, pada nangis kampung itu, ngerasa kehilangan. Itu amal soleh bukan? Itu amal soleh. Lihat, orang yang husnul khotimah, kematiannya ditangisi banyak orang, kebaikannya akan selalu dibaca sama orang. Tapi orang yang meninggal su'ul khotimah, disyukuri kematiannya oleh banyak orang. Alhamdulillah, ya Allah, kampung kita jadi nyaman. Nauzubillah min dzalik ya. Dan keburukannya juga diomongin. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana. Kita semuanya sudah punya bekal apa kalau besok lusa Allah wafatkan kita? Itu pertanyaannya, Ibu. Nah kalau sholat 5 waktu, punten, anak SD kecil 5, 6, 7 tahun juga sudah sholat. Apa yang bikin kita beda sama mereka? Ai kita ngaos kemana-mana, beringkad itu beringkad dia, terus seragam majelis taklim ngajajar di lemari, ya kan? Pertanyaannya, sudah hafal berapa juz ayat Al-Quran? Sok saya mau tanya nih, saya kasih hadiah pagi ini ya. Ngacung dulu baru jawab, ya. Sebutin jumlah ayat Al-Quran. Ngacung.
Syaratnya tekenging googling. Nah, sama saya didoain kalau ada yang googling HP-nya rusak. Sok, ngacung. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Hah? Sok ngacung jawab. Sok. Ibu dulu, mangga. 6.666. Ibu juga sama. Ada yang beda? Ada yang ngerasa beda? Berapa ibu? 6.634. Ada yang ibu berapa yang di belakang? 144. Sedikit banget ya jumlah ayat Al-Quran. Ada yang beda? Sok. Sama saya kasih 200.000 kalau ada yang benar. Tapi syaratnya nggak boleh buka Google. Kalau buka Google saya doain HP-nya rusak. Soalnya kan dikasih hadiah. Bapak ngacung. Berapa Pak? 6.636. Ada guru agama nggak di sini? Nggak ada. Berapa Pak? Tak, guru agamanya aja salah. Pantesan masalah apa jamaahnya juga salah. Sini sayang, sini. Nggak apa-apa sini. Sok dikasih, nggak apa-apa. Ada anak SD. Berapa? Sok kalau mau jawab, boleh. Pakai isyarat nggak apa-apa. Pakai isyarat tangan, boleh sok. Berapa? 6.624. Berapa sayang? Mau jawab mangga, boleh. Boleh. Berapa ibu? Itu barusan sudah dijawab. Salah. Mau jawab nggak? Hah? 2.224. Salah semua. Pertanyaan saya terakhir. Betul, mangga teteh ke depan. Itu istrinya siapa? Istrinya siapa? Ini istri orang, oh ya. Enggak, maksudnya suaminya ada enggak gitu? Enggak ada suaminya ya? Punten, tolong ngasihin. Siap. 6.236. Ibu punten. Kalau ke Indomaret, duitnya 100.000, belanjanya 34.000, berarti kembalinya 66.000. Yang diterima sama kita cuma 56, balik deh itu. Komplain pastikan, kenapa kurang 10.000? Gimana dengan ayat Al-Quran? Tara ngecek, itu ketahuan bahwa kita tidak dekat dengan Al-Quran. Tegadah, saya duduk lagi. Itu ketahuan kalau kita nggak dekat dengan Al-Quran. Kapan terakhir baca Quran? Ramadan Ustaz. Bener kan? Kebanyakan kita terakhir baca Quran saat Ramadan. Padahal apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau pengen dicintai oleh Allah dan dekat dengan Allah, maka baca Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pertanyaan saya sederhana, ada nggak masalah dalam kehidupan yang tidak bisa diselesaikan sama Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Terus kenapa masalah kita nggak selesai-selesai? Karena nggak pakai Al-Quran untuk jadi solusinya. Padahal apapun masalah dalam hidup kita, ibu, bapak, apapun itu, masalah keumatan, masalah dengan tetangga, masalah lingkungan sosial, dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq. Kalau kata orang-orang sepuh di daerah Jawa, itu disebut sebagai ayat 1000 dinar. Dan itu jadi tirakatannya, ya. Nah, pertanyaannya, paham nggak dengan esensi dari ayat itu? Membangun hubungan yang baik dengan Allah, berarti fokusnya bukan pada masalah, tapi fokus pada yang memberikan masalah itu. Siapa? Allah. Cari mukanya sama Allah dan memperbaiki hubungannya sama Allah, dan itu ada ayatnya. Contoh, punten, Ustadz, saya mah susah ngapal Quran, udah tua. Bukan karena udah tuanya. Saya punya orang tua angkat, Allahu yarham, beliau usianya 67 tahun, wafat 4 tahun yang lalu, hafal 17 juz. Satu hari setor 1 ayat sepanjang umur beliau.
Dari usianya waktu itu beliau mulai ngafal itu usia 61, 3 tahun. Hafal 17 juz ibu, 3 tahun. Dan itu mungkin beliau bisa membaca juz per juz, ayat per ayat dan disambung. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pintar-pintar ketika belajar? Jawabannya sederhana. Buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 282 bagian akhir dari ayatnya, kata Allah, wattaqallah wa yu'allimukumullah. Apa kata Allah? Kalau pengen pinter, bertakwa sama Allah dan dekati Allah. Kenapa dekati Allah? Karena Allah Al-Alim, yang maha memiliki ilmu. Tinggal minta sama Allah. Pertanyaan saya, punten, ibu sudah bahagia? Sudah bahagia belum? Tahu syarat bahagia? Buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 189 bagian akhir dari ayatnya. Apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah maka kalian pasti akan bahagia. Apa syaratnya? Itu kan dampak. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah berikan kebahagiaan. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Sehingga masyarakat di sini, di kompleks Sukasari Indah ini semuanya bahagia. Buka Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia yakin nanti di ayat ke-11-nya itu akan menjadi janji yang Allah berikan dalam hidup dia. Apa? Di akhirat diberikan surga Firdaus. Makanya dia hidup di dunia dengan kebahagiaan, taat kepada Allah, beramal soleh, dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Pertanyaannya, apa amalan yang utamanya? Ayat kedua, salatnya khasyi'un. Pertanyaan saya, salat kita sudah khusyuk? Makanya belum bahagia. Rungkad, rudet, stres, ya, capek sendiri ibu. Ini dari ayat ini kan sebetulnya bisa mengevaluasi diri kita. Ya Allah, kenapa saya sering stres, sering capek, sering lelah hati saya, sering sakit? Jawabannya kejawab dari ayat ini. Salatnya masih bermasalah, salatnya belum khusyuk. Bahkan ketika disakiti orang, nggak terima, saya harus balas. Hai Ustadz, kan emang kalau sakit hati mah ada kudu dibalas, dan dianya zolim sama saya. Ada ayatnya, nanti saya sampaikan. Lihat, orang-orang yang khusyuk, kata Allah di ayat ketiga surat Al-Mu'minun, dijaga sama Allah dari ucapan, sikap, dan perbuatan yang sia-sia. Pertanyaan saya, ngomongin orang manfaat tuh? Ngejelek-jelekin orang manfaat tuh? Sering dilakuin kan? Berarti salatnya belum khusyuk. Sederhana kok. Bapak-bapak duduk di selasar masjid, ya, lagi jadi tamu Allah di rumah Allah, tapi selesai sholat sambil sarapan, ya kan, mulut ngunyah tapi ngomongin orang. Berarti saat sholat dia nggak khusyuk. Syarat diterimanya sholat itu sama Allah itu ada dua. Satu, fikihnya terjaga, berarti wudunya sempurna, sholatnya tumaknina, bacaannya juga bagus, ya, tidak ada rukun yang dikurang-kurangi dan ditambahkan. Yang kedua, khusyuk. Nah, itu PR kita ibu. Terus apa kaitannya dengan tidak membalas keburukan orang lain? Boleh. Orang zolim mukul kita, dipukul balik. Pertanyaannya gini, ketika kita disakiti orang terus ngebalik mukul, sakit yang diterima si orang ini sama nggak dengan sakit yang kita terima? Nggak sama. Punten. Saya dipukul sama Kang Handi, marah saya kan. Terus akhirnya saya balas. Pertanyaan saya, ketika saya mukul beliau, sama sakitnya nggak dengan yang saya rasa? Enggak. Kenapa? Karena sudah didorong dengan emosi. Pasti lebih sakit. Pertanyaan saya, adil atau zolim? Zolim. Makanya di Quran surat Asyura, surat ke-42, ayat ke-40, kata Allah begini ibu, balaslah keburukan dengan keburukan yang sama. Nah, berarti Allah ngasih haknya buat kita, tapi ayatnya nggak selesai di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau kamu belajar untuk memaafkan dan tetap berbuat baik kepada mereka, apa kata Allah? Aku sendiri yang akan memberikan pahalanya untukmu. Apa pahalanya? Buka Quran surat ke-13. Tapi sebelum buka Quran surat 13, buka dulu Quran surat 39 Az-Zumar ayat ke-10 menjelang akhir dari ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah.
Kalau tanpa batas berarti kan tidak ada bilangan dan angkanya. Betul ya Bu ya? Nah pertanyaannya, di mana ujung dari pahala tanpa batas itu? Buka Quran surat 13 Ar-Ra'd 22, 23, 24. Pintu surga namanya surga Aden. Enak ya Bu? Ngomonginnya ayat dalil, lompat dalil, lompat dalil, lompat dalil. Itu zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan maunya sendiri. Akhirnya hidupnya terarah. Ada yang nyakitin, kalau nggak bisa berbuat baik, seminimalnya doain, kata Nabi. Ya Allah, saya sakit hati, saya terluka, saya kecewa karena tetangga saya sudah ngasih amanah kepercayaan sama dia, tapi dia malah nyakitin saya. Saya percaya ya Allah, sakit hati ini ada karena takdirmu. Ajarkan saya untuk bisa memaafkan dan berikan hidayah kepada teman saya. Jangan-jangan rasa sakit hati ini terjadi karena saya pernah nyakitin orang. Nah, ngacung. Ibu, bapak ngacung. Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Nah, sepakat ya, kita pernah nyakitin orang. Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti. Ngacung di sini siapa yang nggak pernah disakitin orang? Nggak ada. Sepakat. Sakit hati, kecewa, terluka, itu hukuman kecil dari Allah karena kita pernah melakukannya ke orang lain. Kalau ada yang ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita, itu hukuman kecil dari Allah untuk kita karena kita juga pernah ngomongin orang lain. Ustadz, itu karma. Bukan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap di komplek kita ini punya kesadaran, bukan hanya kesadaran tentang diri sendiri harus ibadah dan taat kepada Allah, tapi kesadaran untuk berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jangan tercerai-berai, jangan memutus silaturahmi. Kita tinggal di komplek yang sama, jangan ngerasa paling benar, jangan ngerasa paling pinter. Kenapa? Dah besok lusa kalau kita meninggal, yang nyolatin tetangga kita di masjid komplek kita. Nggak mungkin kita dalam kondisi sudah pocong-pocongan, lompat-lompat sendiri masuk ke dalam kubur. Betul kan? Kita pasti butuh tetangga kita untuk ngangkat keranda kita dan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Maka yuk jaga harmonis, silaturahmi, kerukunan dan keakuran serta kekeluargaan di komplek kita ini. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Yang kedua, bangun nilai-nilai sosial di komplek kita. Bikin baitul mal, ya, dikelola sama orang yang amanah, ya, masukkan ke dalam rekening yang memang bisa selalu dipantau sama masyarakat. Apa maksudnya itu? Akuntabilitas, terbuka. Kenapa? Yang namanya uang itu sensitif. Saya pernah ngisi Pak khutbah Jumat di salah satu masjid di Bandung. Diumumin saldo kas masjid sebanyak 174 juta. Duh, kaget saya. Kenapa saya kaget? 3 bulan kemudian saya ngisi kajian subuh di masjid itu. Temanya tentang berbuat kebaikan dan menolak keburukan. Saya ngomongin tentang kemasjidan. Saya bilang, saya tidak tunjuk orang, tapi DKM bertanggung jawab terhadap masjid ini di hadapan Allah. Bukan rasa memiliki, tapi mengelola ini rumah Allah. Apa maksudnya? Saya sedih ketika tahu jumlah saldo masjid ini 170 juta. Kompleknya gede, ya. Saya yakin itu ratusan kakak ada di situ karena lebih dari satu masjidnya. Tahu nggak Pak? Kepikiran nggak? Yang datang ke masjid adalah saudara kita, tetangga di komplek yang dari pagi ternyata belum sarapan dan belum makan sampai menjelang zuhur. Yang dia harapkan datang ke masjid ngambil nasi barokah Jumat untuk dimakan sama istri dan anaknya, walaupun cuma 1 box atau 2 box karena sama anak laki-lakinya. Kebayang nggak kalau kita mati sebagai DKM, gimana tuh hisabnya di hadapan Allah? Diem Pak, tegang Mas, karena temanya yang milih begitu sendiri kan, dia sendiri, dan saya tahu apa yang terjadi dengan masjid itu. Akhirnya apa? 8 bulan kemudian saya dijadwalkan untuk khutbah Jumat lagi di situ.
Alhamdulillah ala kulli hal, dari 170 juta berkurang jadi tinggal 80 jutaan sekian. Apa yang dilakukan? Saya bilang kerjasama sama RT RW dari masing-masing RT dan masing-masing RW, cari data berapa duafa anak yatim, bilang ke semua masyarakat yang ada di sekitar masjid itu, kalau butuh beras datang ke masjid. Datang ke masjid, usahain uang kas masjid itu nol. Kenapa? Biar masyarakat itu percaya nitipin uangnya, karena dipakai untuk sesuatu yang manfaat. Salah satunya adalah menyekolahkan anak-anak yatim, memberikan pendidikan yang layak untuk mereka. Kenapa sekarang banyak orang yang susah untuk menitipkan uang ke masjid? Jawabannya sederhana, bukan karena nggak bisa dipercaya masjidnya, tapi masjidnya nggak bisa mengelola uang yang dikumpulkan. Dan banyak berbangga, itu sedih Pak, beneran. Saldo 17 juta itu bisa jadi beras yang banyak gitu. Gak usah banyak, gak usah jauh-jauh. Beli yang 5 kiloan aja, tapi jangan yang dioplos ya. Kan kemarin lagi viral ya beras oplosan ya. Jangan. Beli yang curah nggak apa-apa, tapi yang paling bagus. Yang paling bagus berapa sekilo Bu? 14.000, 16.000 ya, kurang lebih ya. Beli yang paling bagus. Masukin ke timbang, naikin ke timbangan, masukin ke dalam plastik-plastik 5 kilo, bagikan ke masyarakat kita. Saya katakan demi Allah, perlahan tapi pasti itu masyarakat akan semakin percaya sama masjid. Kenapa? Karena tidak mendiskriminasi perbedaan, manfaatnya dirasakan sama semuanya. Syukur-syukur ada Jumat barokah bagi sayur, ada pagi. Alhamdulillah. Saya pengen punya masjid Pak Haji. Saya pengen punya masjid. Kenapa saya pengen punya masjid? Pengen menjadi semua kebaikan. 3 pilar masjid yang mau saya tegakkan. Apa saja? 1, pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah. Yang kedua, ekonominya harus ada. Ya, kayak gini nih, tenda-tenda nih kalau bisa punya masjid. Jadi kalau ada kegiatan sewanya ke masjid, masuk uang kas masjid. Itu hebat itu. Terus apa lagi? Yang ketiganya sosial, kebermanfaatan buat yang di sekitar. Alhamdulillah ala kulli hal, tanah wakafnya sudah ada, tinggal insya Allah nanti akan dibangunnya. Di mana Ustadz? Rahasia. Rahasia, insya Allah. Mohon doanya saja, semoga semuanya dimudahkan. Kita sama-sama tinggal di sini, sama-sama sebagai seorang Muslim, tidak membedakan kaya dan miskin. Kalau yang berkelebihan secara harta pengen lebih menginfakkan dan mensedekahkan hartanya, silahkan. Cukup tulis hamba Allah, boleh. Allah nggak akan luput kok mencatat kebaikan dan amal solihnya. Kalau yang cuma punya uang 10.000, 100.000, 5.000 sekalipun ikut bagian. Minimal Ibu, kalau nggak punya apa-apa yang bisa kita sedekahkan berupa materi, doakan. Ya Allah, semoga program ini terus berjalan dan luas manfaatnya. Bukan untuk kita, setidaknya untuk cucu-cucu kita amal solehnya. Dan akhirnya apa? Saya kasih info terakhir. Quran surat ke-52. Surat At-Tur ayat 21. Apa yang disampaikan Allah? Nanti ada sekelompok orang yang berkeluarga di dunia, bukan hanya karena keluarga satu darah, tapi berkeluarga karena sadar sesama muslim, saling bergandengan tangan menguatkan dan beramal soleh dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Apa kata Allah? Mereka diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkeluarga itu. Dan mereka tidak dizolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kan Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24 itu kan ngomongin tentang keluarga-keluarga yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Bukan hanya keluarga yang sedarah, satu nasab, tapi keluarga yang tinggal satu komplek, tapi betul-betul bersaudara, rukun, akur, guyub, adem, tentrem. Dan saya berharap kumpulnya kita pagi hari ini dan bulan-bulan sebelumnya yang sudah didatangi dan dihadirkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Tadi saya ngelihat ada Ustadz Ucu Najmuddin, ya kan? Ada Ustadz Azam, masih muda tapi ilmunya Masya Allah, ya. Dan Ustadz Handi Boni, Ustadz Tatan Ahmad Santana, itu kakak saya. Kakak ketemu besar, saya menganggap beliau sebagai seorang kakak, gitu kan? Karena usianya sedikit di atas saya. Dan ustadz-ustadz yang lain, saya berharap perkumpulan kita ini menjadi wasilah untuk kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir, hatur nuhun Bapak Ibu semuanya.
atas silaturahminya. Semoga nggak kapok, semoga bisa silaturahmi di lain kesempatan. Semoga besok-besok kajiannya bisa di masjid, karena saya lebih senang kajian di masjid. Kenapa? Biar nambah keberkahan dari majelis ilmu, karena pakai rumah Allah. Majelis ilmu kan majelisnya Allah, majelisnya orang-orang salih dahulu. Terakhir saya tutup dengan surat Al-Asr. Kata Allah, wal asr innal insana lafil khusr. Manusia itu semuanya celaka. Saya, kita semuanya. Berarti kan tadi yang saya katakan, kalau ditimbang dengan keadilannya Allah, nggak ada di antara kita yang layak masuk surga. Berarti semuanya kita ini masih tercatatnya abu-abu, belum jelas surganya yang mana. Tapi peluang masuk nerakanya besar. Kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Siapa yang beriman itu? Kita, saya, dan kita semuanya. Kita seorang muslim, berarti kita beriman. Maka yang namanya beriman harus bersaudara satu sama lain, harus menjalankan dan menjaga hak-hak dari saudaranya. Setelah beriman gak cukup ternyata, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan berlomba-lomba untuk memperbanyak bekal amal solih, mengingatkan dalam kebaikan, dan bersabar dengan keburukan yang hadir lewat tetangga dan orang lain. Mohon maaf lahir dan batin Ibu, Bapak semuanya, semoga selalu sehat, diberkahi Allah, selalu bahagia, panjang usia dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting Allah istiqomahkan kita untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah wafatkan kita semuanya husnul khatimah. Bapak Ibu semuanya, hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir. Hadanallahu wa ikum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yarhamukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.